Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya selaku moderator, Wina Aldino Husnah, serta kedua rekan saya yang bernama Salsabila Nur Fitriana dan Salsabila Pratiwi, kami di sini akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Aktivitas Cahaya dan Hari terhadap Pertumbuhan Kecambah Biji Kacang Hijau dengan menggunakan media tanah. Bab 1. Latar belakang. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu karena kecambah sering digunakan sebagai bahan pangan dan digunakan sebagai sayur-sayuran. Di Indonesia, kecambah merupakan salah satu makanan atau sayuran yang banyak dikonsumsi oleh rakyat Indonesia. Dengan harga kecambah yang ekonomis dan baik secara kesehatan jika dikonsumsi oleh semua kalangan, serta mudah diperoleh. Rumusan masalah dari proposal ini ada 3. Yang pertama, cahaya matahari yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau dengan media tanah. Kedua, hari penanaman yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau dengan media tanah. Yang ketiga, adanya interaksi antara cahaya matahari dan hari tanaman dan berpengaruh terhadap tanaman kacang hijau. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh hari penanaman terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang ketiga, untuk mengetahui interaksi antara cahaya matahari dan hari penanaman terhadap pertumbuhan kacang hijau. Perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, H0 cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. H1 cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang kedua, H0 hari penanaman berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. H1 hari penanaman tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Ketiga, H0 interaksi antara cahaya matahari dan hari penanaman berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. H1 interaksi antara cahaya matahari dan hari penanaman tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Manfaat dari penelitian ini ada 2. Yang pertama, agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau menggunakan media tanah. Yang kedua, agar penelitian dapat menyimpulkan dan menginterpretasikan hasilnya dengan jelas, tepat, dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Yang selanjutnya adalah bab 2 tinjauan pustaka. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau diawali oleh proses perkecambahan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternalnya adalah suhu, makanan, air, dan cahaya. Juga faktor internalnya adalah hormon dan gen. Yang selanjutnya adalah definisi dari perkecambahan. Perkecambahan adalah proses di mana embrio di dalam biji berubah menjadi tumbuhan kecil. Selanjutnya, pertumbuhan kacang hijau. Batang tanaman kacang hijau tumbuh tegak mencapai ketinggian 30-110 cm dan bercabang menyebar ke semua arah. Selanjutnya ada fungsi tanah. Fungsi tanah bagi tanaman adalah sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Bab ketiga, metode penelitian. Lokasi penelitian kami terdapat 3 tempat. Yang pertama di Rumah Salsabila Nur Fitriana, yaitu di Kota Cirebon. Kedua, Rumah Salsabila Pratiwi di Kabupaten Kuningan. Ketiga, Rumah Wina Aldino Husnah di Kabupaten Tasikmalaya.
Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok atau RAK faktorial, yang mana diacak berdasarkan kelompok. Ketiga, populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan itu kacang hijau yang diambil secara acak dengan sampel sebanyak 24. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa data kontinu, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa data dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan terhadap objek penelitian yang hasilnya dicatat untuk kemudian dianalisis. Yang keenam yaitu metode analisis data dan uji hipotesis. Metode yang digunakan menggunakan uji analisis varians atau ANAVA dengan rancangan acak kelompok 2 faktor masing-masing yang diulang sebanyak 3 kali ulangan. Faktor A yaitu cahaya dengan 2 taraf gelap untuk yang pertama dan cahaya matahari untuk yang kedua. Faktor B yaitu hari dengan 4 taraf, yaitu pada hari ke-2, 4, 6, dan 8. Maka jumlah pengamatan sebanyak 24 dan model statistiknya dapat dilihat pada layar. Sehingga kami menguji 3 hipotesis, yaitu pertama, pengujian mengenai kesamaan efek perlakuan faktor A atau cahaya matahari dengan hipotesis awal, yaitu tidak terdapat pengaruh aktivitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Kemudian hipotesis yang pertamanya itu terdapat pengaruh aktivitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Yang kedua, untuk pengujian mengenai kesamaan efek perlakuan faktor B atau efektivitas hari, yang mana hipotesis awalnya atau H0 yaitu tidak terdapat pengaruh aktivitas cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau, sedangkan H1-nya yaitu terdapat pengaruh hari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang ketiga, pengujian mengenai interaksi faktor A dan faktor B atau cahaya dan hari, yaitu hipotesisnya. Yang pertama, tidak terdapat pengaruh interaksi cahaya dan hari terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau, sedangkan hipotesis H1-nya yaitu terdapat pengaruh interaksi aktivitas cahaya dan hari terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.